Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ibu Putri? Iya, alhamdulillah baik. Pak Agri apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo, Iya, Masya Allah. ya semangat ini kita karena tadi Bu Putri ngajakin ngobrol, saya jadi semangat nih. Kira-kira mau ngobrolin Uh-uh. apa nih ya? Saya penasaran nih. Ya, jadi Bu Putri, kita hari ini mau ngobrolin apa, Bu Putri? Iya, biasalah namanya juga guru ya. Menghadapi murid, suka ada aja tingkahnya murid mah ya Pak Agri ya? Oh, gimana? Guru sekolahnya Bu Putri ya? Iya, nih di sekolah saya. Kadang saya ini suka menemukan siswa tuh, gimana ya, saya bingung untuk mendidik mereka gitu, memberikan arahan ke mereka. Hmm, Apalagi kalau kayak suka ninggalin kelas dalam keadaan kotor, hmm, disuruh piket tapi paling yang piket cuma beberapa orang aja. Yang piket kan harusnya banyak ya, sehari ada 6 siswa. Tapi yang piket, yang nyapu, yang ngepel kelas paling 2 orang, 1 orang gitu. Kesadaran hmm. merekanya terhadap lingkungan sekitarnya masih kurang gitu, Pak. Oh, gitu ya. Mm-mm. Nah, namanya anak-anak ya, Bu ya. Anak-anak di Iya, SMK, Bu ya. Padahal udah SMK ya. Udah iya SMK. makanya Eh, udah bukan anak kecil lagi gitu. iya, Tapi sudah. suka susah disuruhnya. Baik, baik, baik. Ya, jadi Ibu Putri ini lagi resah ya sama murid-muridnya Bu Putri yang Iya. belum bisa dibilang mereka belum sadar ya, belum terbangun kesadarannya terkait tanggung jawab dan kebersihan kelasnya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Baik, baik, baik. Eh, Baik Bu Putri, kita kan hari ini waktunya nggak banyak juga ya. Nanti Bu Putri ada kegiatan lain, saya pun demikian. Dengan waktu yang terbatas ini, apa nih? Kita mau fokus di mana dan apa yang mau diraih dari sesi pada hari ini, Bu Putri? Iya, barangkali ya saya bingung aja sih bagaimana cara untuk me- menumbuhkan kesadaran anak-anak terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Kalau misalkan kelas kotor itu kan harusnya mereka juga yang membersihkan gitu. Nggak harus yang disuruh-suruh, nggak harus yang digalakin dulu gitu Pak. Saya pengennya punya solusi untuk masalah itu. Barangkali Baik. seperti itu. Oh, baik-baik. Jadi hari ini Bu Putri ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran tentang kait tanggung jawab dan kebersihan dari muridnya Bu Putri ya. Iya, Masya Allah, ini luar biasa nih, guru hebat ini. Ya, terima kasih. iya, guru. Jadi Bu Putri ini luar biasa karena menjadi seorang guru yang tidak hanya lepas tanggung jawab gitu ya, hanya menjalankan tugas saja, tapi juga ingin membentuk karakter dari murid-muridnya Bu Putri. Masya Allah, luar biasa nih. Baik, Bu Putri tadi Bu Putri menyinggung terkait menumbuhkan kesadaran eh, atau siswa ini sadar bagaimana apa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika mereka, contohnya tadi kasusnya adalah piket kelas gitu ya, jadi jangan sampai yang piketnya 6 orang atau 5 orang tapi yang bekerja hanya 1 2 orang saja. Nah, dengan kondisi yang ibu ceritakan seperti itu, memangnya idealnya seperti apa yang Ibu Putri harapkan? Hmm, idealnya kalau misalkan memang siswa itu sudah tumbuh kesadaran atau motivasi intrinsik dalam menjaga kebersihan kelasnya, Mm-mm. berarti kan itu sangat mudah terlihatnya. Ya. Contoh, Mm-mm. di dalam kelas mungkin tidak akan ada yang pakai sepatu ke dalam Ya. ruangan kelas, Ya. dibuka sepatunya. Kita juga Mm-mm. kan sudah menyediakan rak sepatu. Ya. Terus kalau misalkan mereka jajan,
jajan ke kantin, pasti kan pada jajan ya murid-muridnya ya Pak ya. Iya. Nah itu pengennya sih kayak itu bekas makanannya, bungkus Mm-mm. makanan, Mm-mm. apa namanya atau sisa makanannya itu dibuang ke tempat sampah yang sudah tersedia gitu. Kadang saya kalau cuek sedikit aja itu udah banyak sampah bungkus makanan di kolong meja. Oh, Kolong mejanya kan masih kayak meja kayu gitu ya. oh iya Itu iya. kadang suka banyak sampah di Oh, dalamnya sampah gitu. Ini kadang bungkus saya mikir nih makanan gitu anak-anak Bu ya. kenapa gitu loh. Iya, Hmm. anak-anak pada masa sih nggak mau itu buang sampah ke ke belakang ke tempat sampah. Jadi mungkin saya sih pengennya yang seperti itu tuh tidak akan terlihat lagi. Kelas itu jadi bersih, Mm-mm. walaupun memang agak kotor-kotor ya jadinya. Ya petugas piket di hari itu yang membersihkan. Ya. Tapi juga enaknya semuanya terlihat rajin membersihkannya, nggak hanya mengandalkan satu dua orang. Oh, seperti itu ya. Jadi Tuh, mm. harapannya Bu Putri ini berharap bahwa murid-muridnya ini tidak hanya yang piket saja yang membersihkan, tapi ya setiap warga di kelas itu Mm-mm. wajib menjaga kebersihan seperti itu ya Iya. Bu ya. Oh, Masya Allah, ini luar biasa ini. Baik. Eh, dari kondisi ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, apa saja yang sudah Bu Putri lakukan? Iya, kadang saya uh, contoh menemani siswa sampai bel pulang berbunyi gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan kelas keburu kita lepas, Ya. keburu kita keluar, itu kan nanti mereka nunggu bel pulang itu sambil ngobrol-ngobrol, biasanya sambil udah bawa tas gitu. Mhm. Tapi barangkali di tengah-tengah mereka yang membersihkan kelas cuma yang rajinnya itu. Saya Iya. pernah akhirnya sampai bel bunyi pun saya masih di kelas untuk menemani mereka yang memang sedang gilirannya piket di hari itu. Jadi pas Hmm. keluar kelas, bangku-bangkunya sudah naik ke atas meja, Hmm. lantai ruangan kelasnya juga sudah dipel, sudah disapu gitu. Hmm. Itu salah satunya. Hmm. Pernah juga mungkin Pernah juga mungkin saya coba nanya Hmm. gitu. Ya. Kadang-kadang kalau dapet siswa perwalian yang males piket, teman-temannya juga tuh ngeluh. Jadi Hmm. mungkin saya akhirnya waktu itu mencoba mengajak diskusi kayak semacam eh, salah satu proses restitusi ya, menanyakan keyakinan kelas atau Hmm. membahas kembali keyakinan kelas terus menanyakan kembali ke anaknya Hmm. kenapa sih emang gak mau piket Hmm. gitu. Kalau kamu merasa piket itu kewajiban atau bukan? Kalau kelas bersih yang enak siapa? Nah, yang seperti itu. Tapi mungkin secara frekuensi paling hanya beberapa waktu ketika wali kelas mengadakan pendampingan setiap satu Hmm. minggu sekali. Baik, Mungkin itu yang pernah saya lakukan, Pak. baik, baik, baik. Jadi dalam catatan saya ini tadi Bu Putri menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini Putri udah sering ya setiap hari ketemu anak-anak setiap sore ya jadi harapannya sebelum pulang ini kelas udah Iya, bersih gitu ya tapi ternyata yang kerja hanya satu dua orang akhirnya masih iya, harus eh, diawasi gitu ya oleh guru seperti itu dan juga cara lainnya adalah tadi ada tindakan yang disebut sebagai teknik restitusi namun belum rutin ya karena masih baru dilakukan frekuensinya belum terlalu banyak gitu ya karena baru dilakukan di saat iya. pertemuan atau pembinaan bersama wali kelas saja. Baik-baik. Nah, eh, kalau menurut Bu Putri dari cara-cara yang sudah Ibu Putri lakukan ini mana yang lebih baik untuk dilakukan dan memberikan dampak yang lebih besar kepada eh, siswa seperti itu ya Bu Putri ya dan eh, bagaimana eh, alasannya gitu ya terkait teknik yang menurut Mm-mm. Ibu ini ini lebih bagus nih dibandingkan
teknik yang lainnya yang selama ini Bu Putri lakukan seperti itu? Eh, Gimana ya? Menurut saya sih ada setiap cara itu efektif. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah cara tersebut bisa eh, menumbuhkan kesadaran siswa dan juga efektif long term gitu kan? Kalau Mm-mm. misalkan saya melakukan pengawasan gitu kali ya ngomongnya. Jadi Ya. yang tadi saya cerita, saya tuh benar-benar merhatiin mereka sampai mereka tuh selesai piketnya, itu kan paling saya kayak cuma menegur, kamu yang belum piket sini nyapu dulu gitu. Mungkin Mm-mm. hanya efektifnya ketika memang ada saya di situ. Ya. Sedangkan ada cara lain yang tadi itu saya mengajak diskusi, Mm-mm. walaupun memang butuh waktu lebih banyak, tapi mungkin harapannya bisa lebih menumbuhkan kesadaran siswa itu sendiri. Hmm. Jadinya untuk yang ke jangka panjangnya gitu Mm-mm. akan ada enaknya sih akan ada kenaikan kelas, keyakinan kelas dan juga yang tadi saya melakukan salah satu tahapan restitusi itu tadi. Menurut saya sih yang restitusi itu lebih baik sih. Oh, baik. Jadi restitusi ini lebih baik karena lebih membangun kesadaran dibandingkan kalau pengawasan yang hanya berdampak pada saat itu saja ya, tidak long term effect Gitu gitu ya. Pak. Baik, baik, baik. Nah, Iya. eh, namun melihat kondisi yang ada, Bu Putri, bahwa masalah ini masih terus berlanjut, ini eh, menurut Bu Putri, apa yang perlu ditingkatkan dari teknik yang sudah Ibu Putri lakukan, yaitu restitusi, sehingga bisa memberikan dampak yang jauh lebih baik lagi dibanding sehingga kondisi yang sekarang ini bisa berubah jadi kondisi yang lebih baik juga seperti itu, Bu Putri. Apa nih yang masih bisa ditingkatkan? Apa yang masih apa yang masih harus ditingkatkan ya Pak ya? Ya, dari Mungkin ditingkatkan dari segi frekuensinya ya. frekuensinya. Jangan sampai saya kalau mau diskusi tentang keadaan kelas itu hanya sekedar 1 bulan sekali lah, Ya. atau hanya sekedar pada saat lagi ingat, Hmm, mumpung gitu. baik. Saya sebenarnya bisa ya kayak setiap ngajar itu sambil bahas dikit-dikit. Hmm, Ini sapu udah patah nih misalkan gitu, ya. gagangnya gitu. Hmm, Atau yaitu mengefektifkan pembinaan wali kelas yang diadakan setiap 1 minggu sekali. hmm, Jadinya kan mungkin kalau misalkan saya lebih sering melakukan diskusi tersebut dengan anak-anak, kesadaran mereka terhadap lingkungan kelas mereka mungkin akan lebih meningkat lagi dibandingkan sebelumnya. Saya sih harapan saya seperti itu. Akan dari sayanya juga gitu lebih sering gitu. baik, baik, baik. Lagi ada pengumuman ya, Bu ya? Oh, sorry. It's okay, it's okay. Baik, Bu. Oke. Eh, jadi dari identifikasi yang ada tadi bahwa kondisi yang ada ini muncul eh, karena secara frekuensi dari teknik restitusi yang Ibu Putri lakukan tadi masih belum optimal karena masih baru dilakukan sebanyak 1 bulan sekali gitu ya, dan Bu Putri berencana untuk meningkatkannya menjadi pertama ketika ada jam mengajar di kelas tersebut seperti itu ya, jadi langsung direstitusi di kelas bersama anak-anak yang bersangkutan seperti itu Ibu ya, dan juga saat pembinaan wali kelas yang dilaksanakan selama 1 pekan sekali. Insya Allah ini rencananya luar biasa ini Bu Putri ya. Nah, apakah Bu Putri yakin, seberapa yakin nih Bu Putri untuk bahwa cara ini itu cara yang bisa meningkatkan itu gitu ya. Jadi kalau misalnya saya eh, yakinnya ini nih saya berikan tingkatan dari tingkat 1 sampai tingkat 10 itu Bu Putri. Nah, Bu Putri ini keyakinannya ada di level berapa nih?
Baik, pakai headset dulu ya Bu ya. Oh, Ya, ya sudah oke, terdengar Bu okay, Putri. dah selesai. Hmm, Thank you. Oke, itu mungkin di 7 atau 8 ya, 7 sampai mudah-mudahan. 8. Pastinya Baik. saya perlu berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain supaya Pak Agri kok nge-free sih? Supaya supaya rencana saya mungkin bisa lebih lancar, kesadaran untuk menjaga lingkungannya juga tidak hanya muncul di siswa perwalian saya saja, tapi di siswa-siswa yang lain, atau tidak hanya dari diri saya juga, tapi bisa juga dari guru-guru yang lain seperti itu. Baik, baik, baik. Baik. Eh, baik, dari teknik yang sudah Ibu sampaikan, ya, teknik apa lagi nih yang sekiranya bisa meningkatkan juga kesadaran siswa selain teknik yang sudah Ibu sampaikan, Bu Putri? Teknik yang bisa, Teknik atau yang lebih baik lagi selain rencana saya. atau ide gitu ya. Ya, ada lagi Saya apa lagi nih? sebenarnya ada sih, saya diskusi dengan guru yang lain, ada satu ide nih Pak. Iya, Pernah waktu itu kayak obrolan ringan aja. iya. Gimana kalau kita mengadakan lomba kebersihan kelas Oh, gitu. Masya Allah, lomba Barangkali nanti, kebersihan. nah kan, barangkali nanti siswa itu akan kayak termotivasi. Ini kelas kita harus yang paling bersih supaya menang misalkan gitu. Waktu itu sih saya sempat ngobrol sama teman saya tentang hal ini. Hmm, Mungkin itu bagus juga ya Pak ya buat iya. meningkatkan kesadaran siswa. Oh iya, luar biasa ini Bu, caranya Bu. Ada lagi nggak? Iya. Apa lagi Bu idenya Bu untuk meningkatkan Bu selain lomba kebersihan nih? Ini kayaknya banyak idenya banyak di Bu Putri nih. Apa ya? Kalau kayak pembiasaan praktik baik membawa wadah makanan dan wadah minum sendiri gitu kan, bawa bekal, Baik. menggunakan tumbler, itu Ya, kan ya itu common sense siapa ya. Mungkin ya. kalau kita concernnya benar-benar saving our environment gitu, apa menjaga lingkungan kita dengan mengurangi plastik yang kayak gitu, itu mungkin itu sesuatu yang harus kita galakan lagi gitu, Oh, baik, baik, baik. diefektifkan lagi untuk. Baik. Jadi, eh, ringkasnya tadi cara yang barusan itu adalah safety environment ya Bu ya. Betul Bu ya? Iya, Baik, baik. menjaga lingkungan. Oke, keep safety environment. Keep environment safety. Masya Allah, ini luar biasa ini idenya lagi. Apa lagi Bu? Idenya Bu? Apa ya? Apa? Oh, udah. Udah. Ah, baik, baik. Ini udah banyak ini Bu idenya Bu, ini luar biasa ini. Baik, tadi setelah tadi ada teknik yang pertama yaitu restitusi, ya restitusi yang dilaksanakan lebih frekuensinya lebih banyak yaitu saat mengajar dan saat pembinaan wali kelas, dan juga tadi ada ide lomba kebersihan, dan juga itu yang terakhir tadi adalah eh, budaya untuk keep environment safety gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Nah, eh, baik Bu Putri, kalau tadi yang restitusi ini ada di level 8 ya, untuk meningkatkan restitusi, untuk meningkatkan kesadaran siswa gitu ya. Nah, kalau yang lomba kebersihan ini ada di level berapa nih Bu Putri, untuk eh, terkait keyakinan Ibu untuk bahwa cara ini bisa nih meningkatkan kesadaran anak gitu. Mungkin agak naik di 9 mungkin. Oh, 9 ya, luar biasa ini. Kalau yang terakhir Bu, yang safety environment di level berapa nih keyakinannya? Oh, itu digabung sama kegiatan yang tadi. Jadi itu kayak kampanyenya, lalu kegiatan konkretnya lomba kebersihan kelas gitu. Oh,
berarti ini jadi satu ide Bu ya terkait Nah, lomba iya gitu. kebersihan sama keep fresh kebersihan. Masya Allah, ini tinggi banget, ini tinggi-tinggi ya. Tadi yang pertama 8, ide yang kedua 9 Masa sih? ini. Nah, Oh, iya, iya, iya. idenya luar biasa gitu ya. Nah, dari ide-ide yang luar biasa ini bisa diterapkan nanti ya kan, masih apa namanya, bisa diterapkan dalam waktu yang mungkin bisa sekaligus atau bisa satu-satu gitu ya. Tapi kalau misalnya Mm-mm. saya tanya Bu ya, dari dua cara ini mana yang paling memungkinkan untuk Ibu lakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat gitu? Eh, Kalau dalam waktu dekat, saya akan melakukan Ya, pembinaan wali kelas ke siswa perwalian saya. mm, Itu yang paling dekat. ya, Kalau misalkan untuk tindakan diskusi ya, diskusi dalam rangka menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, tuh yang saya sedikit-sedikit menerapkan mm, segitiga restitusi itu mm, gitu. mm, Karena pembinaan wali kelas itu dilaksanakan 1 minggu sekali, berarti ini kan udah mau akhir pekan ya. mm, mm. Mulai pekan depan itu saya langsung bisa gitu. Masya Allah, pekan depan Bu ya. Iya. Bu gercep nih Ibu ya, luar biasa nih. Iya, saya juga di sekolah saya banyak nih Bu, pengalaman saya terkait apa namanya, apa yang Ibu lakukan ini, ide-ide yang luar biasa juga ini, memang Oh. luar biasa efektif seperti itu ya. Baik, terkait ide yang yaitu restitusi berarti ya yang paling cepat untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat yaitu pekan depan ya. Betul Bu ya, pekan depan Bu yang mau Ibu lakukan ya. Iya, iya betul. Aduh, luar biasa ini, luar biasa nih. Nah, dari setelah nanti ketika Ibu melakukan ini gitu ya, melakukan restitusi atau pembinaan kepada kelas yang Ibu walikan gitu ya. Itu indikator keberhasilannya yang ingin Ibu lihat dari output anak-anak itu seperti apa, Bu? Hmm, iya, yang tadi saya sudah sempat bahas sedikit Ya. kelas kan di ruang kelas. Hmm, Kalau terlihat bersih kan kita jadi nyaman ya hmm, belajarnya, hmm, ngajarnya gitu. hmm, Kalau misalkan dilihat ketika siswa sudah pulang sekolah, terus diintip, oh bangku-bangkunya sudah naik ke atas, berarti hmm, kemungkinan itu siswa yang berada di ruang kelas tersebut sudah melakukan piket, ya. nyapu lantai, ngepel lantai Hmm, gitu. hmm, hmm, Nah, indikator lainnya kalau misalkan mereka sudah hmm, bisa dimanapun posisinya ya. menjaga lingkungan. Hmm. Ya, Bu Putri, mohon maaf, sepertinya tadi suaranya agak terputus ya. Nah, sekarang sudah baik. Boleh lanjut, Bu. Mohon maaf ya. Oh gitu, iya Ya. iya iya. Oke, jadi oke, gimana tadi ya? Pertama indikatornya kalau misalkan diintip sedikit, dilihat sedikit, sedikit aja, Ya. kita pasti bisa mengenali, oh ini ruangannya sudah bersih, oh ini sudah Hmm, dipiket, disapu, dipel gitu, bangku-bangkunya sudah ada di atas meja gitu. Nah, terus kalau misalkan siswa tersebut sudah bisa menjaga kebersihan di sekitar lingkungan tempat mereka berada, yaitu ruang kelas, nanti harapannya di lingkungan sekolah pun yang skalanya lebih luas, mereka juga bisa menjaga kebersihannya gitu. baik, Jadinya baik. kan kalau misalkan ada semacam operasi semut gitu atau kayak praktik baik adiwiyata untuk menjaga lingkungan sekolah secara keseluruhan, mereka dapat berpartisipasi aktif. Syukur-syukur nanti kebiasaan baik di sekolahnya mereka bisa bawa nanti ke sekitar rumahnya atau di lingkungan masyarakat gitu. Jadinya Baik, baik. seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi indikator keberhasilannya itu kebalikan dari realita yang ada, Bu ya. Yang tadi kalau Iya kalau harapan kondisi gitu. sekarang saat anak-anak pulang belum bersih, sekarang harapannya saat anak pulang udah bersih gitu ya. Iya. Terus juga tidak hanya tumbuh atau mereka memberikan dampak bersihan di sekolah, tapi juga membawa itu juga dibawa ya oleh anak-anak ke masyarakat atau keluarga Mm-mm. masing-masing. Luar biasa ini. Betul. Nah, Ibu.
Jadi Oke. ini kan adalah harapan atau indikator yang diharapkan muncul setelah ibu melakukan teknik restitusi tadi seperti itu ya bu ya. Eh, nah, bagaimana ibu memastikan bahwa semua ini bisa berjalan dengan baik ibu? Uh, Memastikan berjalan dengan baik. Mm-mm. Nah, selain tadi harapan saya, rencana saya itu bisa di dibuat lebih sering lagi secara frekuensinya, Ya. saya juga mungkin perlu kolaborasi dengan guru-guru yang lain atau Mm-mm. dengan warga sekolah yang lain Ya. agar kesadarannya mungkin jadi lebih tersebar. Jadi makin banyak yang bisa tersadar bahwa lingkungan di sekitarnya itu harus dijaga kebersihannya, kerapihannya dan juga dirawat alat-alatnya gitu. Jadi perlu kolaborasi sih menurut saya Hmm, untuk bisa berhasil. kolaborasi dengan rekan sejawat ibu ya. Iya, Baik. dengan murid juga bisa. Oh ya, dengan murid juga ya. Mm-mm. Kan ada Iya, murid juga ada OSIS ya, ada nah gitu. organisasian, ada mungkin mereka ada divisi tertentu yang tanggung jawab dalam hal kebersihan ya, bisa diajak kolaborasi seperti itu Bu ya. Ada, iya. Wah, luar biasa ini Bu Putri nih, kolaborasi dengan banyak pihak ya, dengan setiap potensi yang ada nih, luar biasa. Nah, jadi Bu Putri tadi itu kan untuk memastikan indikatornya berjalan. Nah, sekarang untuk memastikan bahwa eh, Ibu Putri melakukan pembinaan itu dengan frekuensi yang meningkat seperti itu, Bu. Nah, siapa nih yang bisa dimintai dukungan untuk memastikan Ibu Putri meningkatkan frekuensi restitusinya yang tadi rencananya mau dilakukan mini di saat apa namanya saat pembinaan wali kelas seminggu sekali dan juga saat jam mengajar. Siapa nih yang bisa diminta dukungan? Hmm, rekan sejawat saya, guru-guru yang lain Rekan gitu. sejawat ya. Atau bisa di sini kan sistemnya ada kepala kompetensi keahlian Oh gitu. karena SMK ya. Kepala kompetensi Jadi keahlian. jadi secara tidak langsung kan garis koordinasinya kami di kelas ada siswanya, Mhm, ada wali kelasnya, terus betul. nanti ada kepala kompetensi keahlian, baru nanti ke atas lagi wakil kepala sekolah sampai sekolah gitu ya. Baik. Pastinya untuk yang bisa diajak berkomunikasi semuanya bisa, tapi Mhm. semoga mereka juga Hmm, diajak kolaborasi juga gitu. mhm, mhm. Jadi kolaborasi untuk memastikan Ibu Putri melakukan apa yang sudah direncanakan Ibu ya. Mm-mm. Baik. Wah, ini langsung bawa atasan nih, luar biasa nih. Berarti Bu Putri ini berkomitmen ya untuk memastikan bahwa ini harus berjalan gitu ya Bu ya. Iya, kan tadi saya pengen pembinaan wali kelas ya, Mhm, memanfaatkan pembinaan wali kelas. mhm. Itu biasanya dipantau, biasanya dipantau langsung sama Hmm, kesiswaan oh kesiswaan dari ya. pihak kesiswaan, bidang kesiswaan gitu. Baik, baik. Masya Allah, ini luar biasa ini. Saya sangat terinspirasi dengan bagaimana komitmen Bu Putri untuk meningkatkan kesadaran anak murid-muridnya Bu Putri ini. Ya, Masya Allah, sampai apa namanya eh, ya atasan pun boleh gitu ya mengawasi Bu Putri agar program ini, rencana ini bisa berjalan dengan sesuai rencana dengan baik, insya Allah. Baik Bu Putri, ini karena waktunya terbatas, mungkin eh, kita akan ketemu lagi nanti ya pekan depan. Saya nggak sabar nih pengen pengen lihat hasilnya, pengen lihat bagaimana nih dampak yang muncul atau gejala yang muncul dari perubahan yang muncul gitu ya dari murid-murid Ibu Putri. Baik, sebelum itu saya pengen dengar apa nih kesimpulan atau apa yang Bu Putri dapatkan dari sesi hari ini Bu Putri? Oke. Kesimpulannya,
tadi saya ini ya pengen punya teman ngobrol gitu. Gitu ya. Ini suara saya ada nggak? Ini wifi-nya? Ada kok jelas. Oh, Ya, ya ini berkali-kali ada notifikasi your network is unstable soalnya, tapi masih nggak apa-apa. aman Bu, kedengaran jelas. Aman. Nah, Ya, oke. Iya. Sorry apa tadi? ya, Astagfirullah. tadi kesimpulan Bu Putri Kesimpulan, katanya iya. butuh teman ngobrol katanya. Pertama kan saya itu ya bete gitu, sebel gitu, anak-anak tuh Iya. susah untuk dibiasakan sadar akan kebersihan lingkungannya dari ruangan kelasnya aja dulu gitu kan ya. Nah terus habis itu tadi Bapak juga nanya bahwa selama ini Ibu sudah melakukan apa saja. Kalau dipikir-pikir sih ya ada beberapa hal yang saya lakukan gitu kan untuk mengembalikan kesadaran para siswa untuk bisa menjaga kebersihan gitu. Nah, terus akhirnya kita dapat kesimpulan kalau solusinya menerapkan teknik-teknik restitusi untuk menumbuhkan kesadaran siswa kalau kebersihan kelas atau lingkungan kelas itu tanggung jawab bersama, dan itu saya akan laksanakannya ketika pembinaan wali kelas mulai pekan depan gitu Pak. Masya Allah nih luar biasa ya. Tadi Bu Putri bilang butuh teman ngobrol dan yang tadinya perasaannya bete ngelihat anak-anak ternyata sekarang jadi terinspirasi, dan saya pun demikian Bu ya. Saya juga merasa ini luar biasa gitu ya. Bu Putri nih idenya saya jadi terinspirasi banyak juga nih di Bu Putri nih. Masya Allah, makasih banyak ya Bu Putri ya untuk obrolan hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk setiap rencananya Bu Putri ya. Amin, amin ya robbal Kita alamin. tutup sesi ini Bu ya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pak Agri sudah selesai Pak Agri? Sudah dua-duanya? Belum. Bu, gitu Bu. Waktunya udah habis Bu ya? Sudah habis, kita kan sampai jam 2:30 ya. Ya 90 menit kan nanti habis dari ini, jam 1 sampai 2:30. Nggak apa-apa, nanti ini recording sendiri lagi aja nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Di ini. Iya. Kita couple lah. Iya, kita couple. Oke, assalamualaikum, selamat pagi Pak Agri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Iya. Alhamdulillah, baik-baik aja. Pak Agri gimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat pagi Bu, masih pagi nih. Di sekolah udah penuh dengan semangat. Penuh dengan semangat, masih pagi, hari Jumat ya sekarang. Mudah-mudahan dilancarkan, terus besok kita weekend libur ya. Iya, soalnya apalagi sekarang kan saya mah sekolahnya asrama ya, pesantren gitu. Jadi murid-muridnya lagi pada libur, lagi pada pulang, jadi kosong gitu. Oh iya, hari Jumat mah di pesantren libur ya. Oke. Iya. Berarti ini kondisinya oke-oke aja ya sekarang ya? Iya Bu, lagi senggang nih, butuh teman ngobrol. Nah iya nih, kira-kira mau ada apa nih yang mau didiskusikan, mau kita obrolin nih? Iya Bu, saya lagi bingung aja, soalnya kan tadi kan murid itu lagi pada nggak ada ya, jadi kosong. Jadi beberapa staf di sekolah saya itu libur. Nah, salah satu staf yang libur itu adalah staf dapur. Nah, dapur ini kan biasanya kalau siang itu menyediakan makan siang buat kita makan guru siang ini. Mereka karena nggak ada muridnya, jadi mereka juga libur. Nah, akhirnya bingung juga ya mau makan apa ya. Berarti kan kita harus
harus nyari sendiri gitu makannya. Nah, iya, memilih menu makanan ya benar. Berarti itu yang menjadi kebingungan Bapak sekarang ya, bingung ya? Iya, bingung Bu. Ya, Oke. kalau makan aja bingung ya, gimana pilihan hidup yang lain. Sebenarnya itu kayak masalah universal sih ya. Saya juga pernah mengalami gitu. Tapi Bapak juga sekarang situasinya apalagi tadi katanya ada yang libur staffnya ya, Mm-mm, kayak semacam office boy ya. ya, gitulah. Ya seperti itu. Mm-mm, Jadinya nanti untuk makan siang apa ya gitu kan? Oke. mm-mm. Gitu ya. Terus kalau misalkan seperti itu, biasanya Bapak kira-kira ada yang bisa Bapak lakukan untuk meminimalisir kebingungan itu mungkin untuk milih menunya? Ya, pertama sih sebelum milih menu kan kita pilih sebenarnya nggak ada pilihan lain ya caranya ya pasti harus beli keluar. Jadi saya harus keluar beli Mm-mm. makanan sendiri. Nah, paling karena waktunya juga terbatas kan karena walaupun nggak ada murid kan di rumah tetap ya kerjaannya segunung Iya, gitu ya. pasti, Iya, pasti. jadi nggak bisa cari tempat makan yang jauh-jauh yang ini gitu ya. Paling saya cuma bisa pilih yang deket aja paling ya tempat makan yang deket tersedia. Hmm, pilih, oke. Jadi salah satu cara untuk Bapak mengatasi kebingungan milih makan siangnya itu pilih yang tempatnya tidak terlalu jauh ya, salah satu pilihannya. Betul betul. Oke. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak? Hmm, ada sih kalau mau yang jauh beli beli online ya pakai GoFood ya bisa juga Nah, kayaknya ya. oke. Tapi gimana ya? Eh, saya pengen ini juga sih pengen ada nuansa baru. Biasanya kan makan di sekolah. Nah, pengen makan di tempat yang suasananya beda gitu, makannya di luar lah gitu, ngeliatin orang lewat Mhm. gitu, ngeliatin Ngapain pemandangan. orang lewat diliatin? Nggak tahu senang aja gitu lihat drama-drama Tenang aja kehidupan ya. orang lain. Nah, iya apa yang terjadi di jalan gitu ya. Iya. Iya, Nah, oke, nah tadi kan mungkin Bapak sudah menyebutkan ya gagasan Bapak itu antara cari makan tapi yang nggak terlalu jauh atau Iya. pesan melalui aplikasi ojek online Iya. gitu. Di antara pilihan-pilihan tersebut barangkali dari segi praktisnya atau dari segi waktunya itu kira-kira di antara itu mana yang akan Bapak pilih? Hmm, kalau kalau ngomongin kemudahan sih lebih mudah pesen ya pesen online ya kan tinggal mainin HP terus Mm-mm. nanti makanan datang. Tapi kan secara Iya. biaya juga lebih tinggi. Jadi kalau dibilang masalah Ah, praktis yang beli langsung juga praktis aja sih tinggal datang pilih makanan dianterin gitu jadi lebih cepat gitu. Terus mm-mm. apa ya lebih murah juga biayanya. Jadi eh, kayaknya sih lebih praktis, lebih mudah dan lebih lebih unggul beli langsung aja kayaknya ya. Apalagi Mm. tadi kan ada keinginan mau lihat suasana baru juga kan makannya gitu. Oh gitu. Oh iya, berarti lebih lebih milih untuk keluar gitu ya, menu makanannya mah yang ada, yang penting ada suasana barunya gitu. Tapi tetap mempertimbangkan jarak ke sekolahnya juga ya. Iya, Oke. dari segi jarak berarti eh, apa ya pilihannya paling nasi padang, soto mie, soto daging, terus warteg. Itu paling yang deket Nah, ya. oke. Iya, seperti itu. Tapi menurut saya itu pilihan-pilihan yang tadi Bapak sebutkan enak-enak sih untuk dijadikan makan siang. Iya ya. Kalau misalkan di antara yang 3 tadi, nasi apa tadi? Nasi Padang, Soto. terus soto, Heeh, warteg, heeh. gitu. Masih ada kayak harus, aduh nih di antara 3 ini yang mana gitu, masih ada, harus mikir lagi gitu nggak? Atau sudah pasti, oh nasi Padang aja nih gitu? Iya masih bingung juga sih tapi eh apa ya
eh, saya tuh kalau kalau di sekolah itu kan biasanya lah tes suara saya nyambung nggak? Halo? Ya, dia nge-freeze. Udah nyambung ya. Maaf itu koneksi. Tadi kenapa? Iya, Oke, iya. koneksinya hilang sebentar tadi. Ya jadi Nah, oke. dari segi pilihan, kalau di sekolah kan saya seringnya makan yang kering lah gitu ya, karena kan masak sendiri ya. Jadi Mm-mm. kalau buat yang berkuah-kuah itu jarang lah gitu disediakan. Mm-mm. Nah, kalau dari pilihan tadi, kalau Padang kan kering-kering ya ada sih basahnya, tapi basahnya tuh basah ngebasahin nasi doang, bukan kuah gitu ya. Saya lagi Iya, pengen yang bukan kuah. kuah. Jadi kalau dari tiga pilihan tadi Hmm. yang kuahnya paling banyak ya soto ya. Oke, iya. Soto, berarti soto dimakan siang-siang seger gitu ya. Kayak Iya, ada gurihnya, asemnya gitu. Apalagi kalau yang isinya banyak tuh, iya yang betul. nggak pelit dagingnya Iya, iya gitu. alhamdulillah tukang Mm-mm. sate yang di sini tuh udah langganan jadi sering ngasih banyak. Heeh. Gitu sering ngasih. Apa udah kenal? Oh ini Iya, si bapak ini lagi gitu. Enggak. iya Bu, udah 6 tahun langganan Bu. Iya, oke kalau gitu Hmm. 6 tahun langganan. Oh itu mah udah CS itu mah udah apa namanya kalau misalkan yang jualannya laki-laki udah brotherhood banget ya. Iya Bu. Iya, hello bro gitu, ntar gitu. Oke. Nah, berarti dari apa yang tadi kita sudah obrolin ya diskusikan dari awal, Bapak itu sedang bingung nanti makan siang apa. Sekarang kan masih pagi, tapi nothing wrong ya with gak ada salahnya direncanakan dari sekarang gitu kan ya. Mm-mm. Terus habis itu di antara beli makan keluar atau pesan dari ojek online lebih baik kita yang datang ke tempat makannya ya gitu. Iya pengennya gitu. Oke, pengennya gitu. Nah, terus habis itu sampai ke kita harus makan apa? Tadi kita obrolin dikit-dikit akhirnya Bapak memutuskan untuk beli soto ya. Iya. Nah, habis soto ya atau kalau misalkan nanti antara soto ayam atau soto daging, gimana tuh? Satu ayam satu daging. Kayaknya kalau ayam itu kayak udah makanan sehari-hari ya gitu. Sering gitu makan ayam, Mm-mm. cuma beda bentuknya aja. Iya, Ntar ayam digoreng, ntar ayam digeprek, ntar ayam dibakar. Tapi tetap kadang juga ayam belum lahir gitu, telur gitu maksudnya. Ayam terus. Jadi iya iya, bener. iya jadi kayaknya saya mau pilih satu daging aja deh. Soto daging aja ya. Iya. Oke. Nah, kalau begitu nanti kira-kira kapan nih dilakukannya? Pergi keluar dari sekolah untuk cari makannya. Eh, apa namanya kalau dari segi jam kerja sih istirahatnya baru habis sholat zuhur ya dari jam 12 sebenarnya Hmm. udah boleh istirahat tapi kan ada sholat dulu jadi paling saya sholat jamaah dulu di masjid baru saya keluar cari Mm-mm. makan gitu Mm-mm. jam mungkin Mm. jam 12:30 lah ya 30. Jam 12.30 ya, Iya. oke. Ada. Berarti ya sekarang mungkin Bapak bisa beraktivitas dulu, terus Heeh. nanti datang waktu sholat zuhur, sholat dulu, terus habis itu langsung gas ke luar buat beli soto gitu ya. Iya. Oke. Ya udah kalau misalkan seperti itu berarti saya juga akhirnya jadi kepikiran enak juga kayaknya nih soto gitu kan. Oh, bakso. Bakso. Saya pernah tuh apa tukang gerobak Iya. soto. Tapi kita bisa request pakai bakso gitu. Oh iya Kita soto bisa request pakai bakso. pakai bakso gitu enak Heeh. tuh ya. Tapi kayak cuma dikasih bakso kecil 3 butir bakso gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa nambah ini ya, nambah Boleh. kenyang. Kekenyangan jangan-jangan. Boleh tuh. Oke, ya udah gitu. Boleh ya. Ya udah berarti kalau misalkan seperti itu, saya harap nanti Bapak akan bisa Bapak akan bisa
merasa bahwa soto itu adalah pilihan yang tepat gitu kan ya, untuk nanti jadi sumber energi lagi sampai nanti sore, sampai nanti malam makan lagi di rumah gitu kan ya. Iya. Nanti siang setelah itu kalau misalkan ada apa ya, kalau misalkan nanti di waktu yang akan datang merasa kayak bingung lagi nih mau makan apa lagi, berarti tinggal pertimbangannya antara mau datang langsung atau ojek online. Iya. Cuman mudah-mudahan tidak sebingung gini ya, mudah-mudahan saya harap seperti itu. Iya, Bu. Makasih nih ngobrol-ngobrolnya. Iya, kalau bingung, iya sama-sama. Kalau bingung kan nanti takutnya keburu keburu sakit perut, keburu asam lambung. Nggak, waduh bingung makan apa, keburu sakit perut gitu. Gitu ya berarti ya. Oke, Iya, Bu. mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau masih bingung? Nggak ada? Apa ya? Ibu, kayaknya udah deh, tadi dari ngobrol tadi yang bingung saya jadi udah clear aja gitu idenya, nggak bingung lagi karena paling Udah clear aja ya. ya. Iya dari. Jadi tadi kan udah ketemu tuh, kayaknya lebih baik pesan langsung, terus yang kedua pesan beli langsung, terus yang Pak Agri kedua putus-putus Pak suaranya. oh iya, sudah jelas belum suaranya? Sudah jelas belum suaranya? Sudah ya? Oke dah. Iya. Nge-lag lagi. Jadi gimana tadi setelah kita berdiskusi apa yang Bapak dapatkan atau simpulkan? Iya, jadi nanti saya mau beli langsung keluar jam 12.30, insya Allah nanti saya berangkat mau beli soto buat makan siang deh. Tapi bareng teman-teman rekan sejawat juga nanti. Nge-lag lagi. Jelas nggak suaranya? Tapi suara ibu jelas kok. Beli soto ya. Iya. 2000. Tapi di saya rada nge-lag ya, udah nggak apa-apa. Yang penting di situ jelas. Ya, ada kalau gitu. Oke, Pak Agri silakan. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Nanti kita ada pertemuan lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, makasih banyak Ibu untuk ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Sama-sama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.